hamba dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Katakan sekali lagi, inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kau memberkati kami dengan firman-Mu. Roh Kudus akan menolong kami mengerti akan setiap perkataan firman Tuhan. Roh hikmat, wahyu, dan pengertian turun di tengah-tengah kami. Kau tidak mengalirkan apa yang dari kemanusiaan hamba-Mu, tapi apa yang dari hati-Mu sendiri. Tuhan, beri kami hati yang lembut untuk bisa mengerti setiap perkataan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amen. Alright, mari kita buka firman Tuhan. Matius pasal yang keempat. Saya akan berbicara tentang batu. Ada banyak hal di Alkitab yang bicara tentang batu. John Evans ini pernah khotbah tentang batu yang berbicara. Tapi hari ini saya mau bicara tentang batu yang berlumuran sesuatu. Tapi mari kita lihat dulu sebagai dasar Matius pasal yang keempat. Injil Matius pasal yang keempat, lihat pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Judulnya pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk apa? Dicobai iblis. Jadi yang membawa Yesus ini siapa? Roh. Ada saatnya kehidupan kita ini di padang gurun, saudara. Dan di sana Anda ketemu dengan iblis. Lalu saudara akan bingung, ini kenapa aku di padang gurun dan dicobai oleh iblis? Ternyata ada kasus di mana Roh itu membawa Yesus ke sana. Beberapa hari sebelum saya ulang tahun, kadang-kadang saya pikir mungkin saya terlalu banyak cari gara-gara, saudara ya. Tapi saya akan ulangi lagi dan saya akan minta yang bersangkutan melakukan hal yang sama. Saya SMS-in banyak orang, bukan cari kado, saudara. Saya berkata begini, saya ulang tahun. Aku tidak minta kado, aku tidak minta apa-apa dari kamu, cuman satu. Doain aku. Dan aku berkata, aku pengen ngerti hati Tuhan. Pesan Tuhan itu apa? Wah, ajaib, saudara. Tahun ini ulang tahun saya yang paling ajaib. Saya sebetulnya nggak pengen cerita, tapi nggak tahu saya pengen cerita aja lah hari ini, saudara. Nah, orangnya di sini sih, jadi dia bertanggung jawab atas semua yang saya harus lewati lah. Tapi untung diberitahu. Nah, pada waktu itu, banyak yang kemudian hari itu SMS saya, telepon saya, berikan ayat, berikan penglihatan, segala macam. Sampai terus terang, hampir semua lupa. Itu apa saja tuh lupa. Tapi yang paling panjang, itu yang, nah ini ceritanya begini, kurang lebih begini. Lah pokoknya, ini Hansel yang diberi Tuhan penglihatan, dia lihat di surga itu. So, dia lihat ada kayak ruangan gitu, tempat Yesus itu Tuhan buat keputusan. Dan itu ada begitu banyak ruang-ruang lain. Ada satu kamar, ada tulisan nama saya di situ.
Lalu mereka berdua masuk, dan ketika pintu dibuka, itu kayak lorong katanya. Dan di samping itu ada angka 1, 2, 3, terus. Dan ternyata itu adalah angka itu tahun-tahun umur saya. Lalu mereka lari mau cari umur saya pada hari ini. 17, yaitu 17 tahun ini saya. Lebih-lebih dikit lah saudara. Dan waktu mereka sampai di umur yang sebelumnya, ternyata itu setiap angka itu ada filenya, ada dokumentasinya Tuhan. Dan waktu mereka lihat yang usia tahun sebelumnya, mereka lihat semua yang saya lakukan. Lalu sampai kepada usia yang sekarang ini, ya 17 lebih dikit tadi itu saudara. Lalu kemudian dia lihat ada Tuhan Yesus di situ dan ada iblis, ada setan. Saya tahu tidak mudah untuk percaya hal-hal begini, tapi percayalah bahwa dalam kitab Ayub terjadi kan, iblis ngomong sesuatu yang bisa mempengaruhi akan apa yang kita alami. Dan percayalah bahwa Tuhan itu juga provokator. Dia bisa memanfaatkan iblis itu, diprovok sebegitu rupa, sehingga akhirnya dia buat mainan si ujungnya. Cuman ya tanda petik kan kita ini pionnya Tuhan. Jadi mau diinjek-injek sampai gepeng, ya gepeng lah. Tapi dia bilang, boom, gendut lagi. Ya itu Tuhan lah. So, aku pikir dalam hidup kita ini, saudara, Anda rileks saja lah. Ya, Anda mau gepeng besok, lusa juga gendut lagi dengan gampang sekali. Dia dengan gampang sekali sih. Tapi tujuannya tentu didik kita untuk lebih matang, lebih oke, lebih berkenan di depan Tuhan. So, apa yang terjadi ketika dia lihat itu, terjadi percakapan. Dan iblis ngomong begini, Tuhan, kalau aku jatuhin hambamu ini dalam hal kesombongan, tipislah kansnya untuk dia jatuh tuh tipis. Tapi begini Tuhan, dia ngajukan proposal setan ini. Makanya Anda itu sering-seringlah ngadep Tuhan. Ntar iblisnya ngadep, terus Anda nggak pernah ngadep, repot saudara. Dan dia mengajukan proposal, dia berkata begini, selama ini umatmu itu enak. Dia ngomong, dijelasin, dibimbing, diajari, begitu. Coba singkirkan dari umatmu ini. Apakah mereka masih setia dengan engkau? Apakah mereka masih ikuti jalanmu? Gawatnya diiyakan sama Tuhan, saudara. Dan pada waktu itu benar, dalam penglihatan itu, saya ditaruh di sebuah pulau. Dan di pulau itu ada berapa? 8 malaikat dan 8 setan. Anda bisa bayangin. Dan saya mulai ngomong, tetap ngomong. Tapi orang tidak ngerti yang tak omongin itu apa. Dan kalau Anda di sebuah pulau, ini 8 malaikat, ini 8 setan, itu akan bias banget. Dia ngomong dari setan atau dari malaikat ini? Tuhan atau hantu ini? Ya kan, Tuhan kebolak-balik kan? Dan itu tidak jelas. Dan orang-orang sebagian mulai pergi dan ketika mereka geser, jatuh ke jurang dan sebagainya. Makanya saya nanti kalau saya bilang ulang tahun, doa lagi, saya harap lebih baik lagi lihat yang oke lah kali ini, saudara. Tapi itu yang terjadi. So, ada saat-saat di mana Tuhan izinkan kita melewati sebuah bagian dari kehidupan kita. Kalau kita bisa lihat semuanya, Anda percaya bahwa Tuhan itu pegang kendali dengan cara Tuhan yang luar biasa. Right? Nah, ayat berikutnya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, ini hebat benar. Akhirnya, apa? Laparlah Yesus. Kalau kita dan menjelang kita puasa, kita kelaparan banget. Yesus ini hebat loh. Setelah dia berpuasa 40 hari, 40 malam, akhirnya. Anda kalau puasa itu lapar banget mulai hari keberapa? Mau mulai itu loh Pak, laparnya luar biasa. Yesus ini oke banget loh saudara ya. Sudah 40 hari, 40 malam baru akhirnya. Kalau kita awalnya sudah kelaparan. Makanya banyak orang puasa terus kemudian mencoba modifikasi segala macam lah. Akhirnya ujungnya supaya tetap bisa makan dan perutnya kenyang. Akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya apa?
batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya tidak ingin membahas tentang arti daripada pencobaan ini, tapi ujungnya seperti kita dihadapkan kepada pilihan, apakah engkau ingin memenuhi kebutuhanmu saat itu akan makanan, atau engkau tetap mau taat melakukan yang Tuhan mau dan menanti Tuhan sampai mengiyakan engkau makan pada waktunya. Yang ingin saya coba mengajak Anda melihat adalah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, batu itu pegang peran begitu besar dalam hidup anak-anak Tuhan. Yesus juga ketika diuji, dicobai pertama kali, iblisnya berkata, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ada sesuatu pada batu itu yang membuat dia punya pengaruh yang begitu besar dalam hidup banyak orang-orang percaya. Saya mau ajak Anda melihat 3 macam batu. Dan ini batu-batu yang berlumuran dengan sesuatu. Saya berdoa kita bisa menangkap akan pengertian dan makna rohaninya, dan itu akan membuat hidup kita akan makin berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, mari kita buka Kejadian pasal yang ke-28. Kejadian pasal yang ke-28, lihat pada ayat yang ke-10. Dan saya akan baca sampai dengan ayat yang ke-19. Kejadian 28, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-19. Judulnya Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai ke suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Aneh sekali kalau Anda perhatikan ya, ada satu titik perhentian yang seringkali itu diulang di Alkitab. Di awal ketika Abraham keluar dari Ur Kasdim, dia berhenti menetap di kota mana? Haran. Dan tiba-tiba Yakub pergi dan dia harus bermalam di mana? Di Haran juga. Ayat yang berikutnya. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Tempat itu apa namanya? Tidak jelas. Pokoknya sebuah tempat. Karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu, Anda garis bawah itu, yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah, ngapain saudara? Turun naik di tangga itu. Dia tidak pernah naik turun, dia harus turun naik karena malaikat dari surga, dari atas. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya, siapa saudara? Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan perhatikan, menuangkan minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu apa? Betel, dahulu nama kota itu Luz.
Saya beri nama ini, namanya batu impian. Yakub ambil sebuah batu, dan dia pakai sebagai alas untuk kepalanya, dan dia tidur. Dan pada saat dia tertidur itulah, dia bermimpi. Dan dalam mimpinya itulah, dia ada di rumah Allah, di pintu gerbang sorga. Dan firman berkata, dia tuangi batu ini dengan minyak. Dia urapi dengan minyak. Dan dia beri nama tempat itu Betel. Orang Kristen yang ingin maju dalam Tuhan, orang Kristen yang ingin tumbuh dengan Tuhan dalam rohnya, dia harus punya alas yang namanya batu impian ini. Tiap kali dia merebahkan kepalanya, maka biarlah yang bergerak dalam hidup kita adalah sebuah impian surgawi. Dan begitu impian itu dicampur dengan yang namanya pengurapan Tuhan, itu akan melahirkan perkara yang luar biasa. Banyak orang mengabaikan akan hal ini. Banyak orang berpikir begitu rasio banget. Orang berkata, buat apa yang namanya impian? Saya berkata, itu penting sekali. Saya punya adik, dan seringkali dia diberi mimpi. Dan ketika dia telepon saya, dia cerita mimpinya, saya tanya, apa artinya? Dia bilang, nggak tahu. Saya berkata, kamu harus berdoa. Tanya Tuhan, artinya apa? Dan dia berkata, buat apa aku tahu artinya? Mungkin tidak untuk aku. Saya berkata, kalau engkau bisa mengerti arti mimpi itu. Ingat, saya berkata, Daniel naik ke atas karena mimpi. Yusuf juga sama. Amen, saudara. Staf saya, dia bermimpi ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Dan diberitahu, kamu ikut ke Israel. Dia tidak cerita saya. Dia berkata, aku tidak mau gara-gara cerita saya. Pendetaku berusaha supaya aku ikut. Aneh. Hari ini, saudara, tiga-tiganya beserta istri dan suami mereka akan berangkat. Dari dia telepon saya, dia nangis. Dia bilang, Pak, Tuhan itu luar biasa. Dan dia berkata, memang sengaja kami tidak memberitahu Bapak. Karena kami juga pengen ngalami Tuhan. Kalau semua serba karena iman orang lain, upaya orang lain, tidak banyak yang bisa dihasilkan. Kami juga pengen punya pengalaman dengan Tuhan. Yakub tertidur, matahari terbenam, langkahnya terhenti hari itu, semua gelap. Tapi dia masih punya yang namanya impian. Di dalam kehidupan kita seringkali keadaan memaksa langkahmu berhenti. Engkau punya kesulitan dalam keuangan, dalam usaha, dalam apapun juga. Tiba-tiba engkau sadar mataharimu terbenam. Dan langkahmu terhenti. Engkau harus berhenti di tempat engkau ada saat ini. Tapi kalau engkau bisa punya yang namanya batu impian dalam hidup saudara. Ketika langkahmu di fisikmu terhenti, maka impianmu bergerak sangat jauh. Dan bahkan sangat tinggi. Melebihi kemampuan manusia kita untuk melangkah dalam kehidupan kita. Dan impian ini sesuatu yang membawa kita pada terobosan yang luar biasa. Orang Kristen yang sudah berhenti dengan impian-impian ilahinya, dia berhenti pertumbuhan rohaninya. Anak Tuhan yang sudah berhenti bermimpi akan perkara-perkara ilahi, maka dia berhenti jalannya dengan Tuhan pun akan terhenti. Yusuf, seorang pemimpi. Dan Anda tahu, yang berbahaya itu adalah impiannya. Coba buka Kejadian pasal 37. Kejadian 37 ayat 20. Kalau Anda baca perikop judulnya adalah Yusuf dijual ke tanah Mesir.
ayat 20. Perhatikan ini perkataan saudara-saudaranya. 19. Kata mereka kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia. Dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Kalau kita katakan, lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Perhatikan, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Yang membuat orang lain resah. Yang membuat kakak-kakaknya gelisah dengan Yusuf. Itu sebenarnya bukan karena dia suka melaporkan kejahatan mereka kepada bapaknya. Bukan. Tapi sebenarnya yang meresahkan mereka adalah impiannya. Makanya mereka berkata, kita bunuh dia dan lihat jadinya kayak apa mimpinya. Yang mereka benci apanya? Impiannya. Ketika seorang anak Tuhan mendapatkan impian surgawi, hidupnya dipenuhi dengan semua yang ilahi dan berkata, aku punya impian, I have a dream. Itu akan membuat seseorang itu tiba-tiba jadi orang yang berbahaya sekali. Saya belajar sejarah bangsa-bangsa. Saya belajar sejarah kerajaan-kerajaan. Raja-raja tidak pernah takut dengan para jenderal yang ahli berperang. Para raja takut dengan menteri yang visioner dan cerdik dan tahu ke depan apa yang bakal dan bisa diraihnya. Bagi raja, kekuatan tentara musuh tidak terlalu menggetarkan dibandingkan kalau ada orang punya visi jauh lebih hebat dari dia. Dan itu akan lebih mematikan dan akan menghancurkan kerajaannya kalau sampai berseberangan dengan dia. Yusuf punya impian, punya dream yang luar biasa. Semua yang lain tidak punya. Mereka menjalankan apa yang bapaknya perintahkan, itu pun mereka lakukan dengan banyak kesalahan. Sampai muncul orang yang dicintai bapaknya. Tapi bukan sekedar dicintai bapaknya, tapi dia punya impian. Yakub juga mengalami yang sama. Dia keluar dari rumah orang tuanya dengan berkat yang dia terima, tapi fisiknya nggak punya apa-apa. Tapi satu malam, Alkitab berkata matahari terbenam, langkahnya terhenti, semuanya gelap, dia harus stay, dia mesti berhenti malam itu. Tapi rupanya memang badannya berhenti, yang di dalam tidak berhenti. Dia melihat kemuliaan yang begitu ajaib di dalam mimpinya. Saya berdoa, keep on dreaming, saudara. Jangan berhenti bermimpi. Apa yang baik, apa yang mulia, yang disebut kebajikan, dan sedap didengar, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu impian yang luar biasa. Semua sampah, semua yang kotor, yang melemahkan, yang membuat goyah hidupmu, singkirkan. Kebaskan dari hidup saudara. Ganti dengan impian-impian surgawi. Itu akan membawa, menarik saudara sampai kepada tujuan ilahimu yang luar biasa. Saya berdoa, batu pertama ini Anda miliki dalam hidupmu. Lihat akan batu yang kedua. Mari buka 1 Samuel pasal yang ke-17. Batu pertama ini, batu yang dilumuri dengan minyak urapan. Tapi ada batu kedua. Ajaib banget. Saya bawain batunya buat saudara. Jauh loh, dari timur tengah loh saudara ini. Ini bukan telur, ini benar-benar ini batu saudara. 5 biji saat. Pasal 17, 1 Samuel 17. Lihat mulai ayat yang ke-40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Berapa saudara? 5 batu yang licin. Dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu.
Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Anda perhatikan, kelak Goliat ini mati karena apa? Tongkat atau batu? Batu. Sesuatu yang kelihatannya sangat kecil, yang bahkan oleh musuh pun diremehkan dan tidak dilihat. Karena Alkitab berkata dia simpan baik-baik di kantong tempat batu-batu, dan dia memang bawa tongkatnya. Dan Goliat berkata, "Anjingkah aku ini sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat seperti itu?" Yang dilihat tongkatnya karena kelihatan. Tapi ada sesuatu yang kecil, yang tidak terlihat, yang bahkan diabaikan oleh musuh. Kalau Anda punya batu yang berlumuran dengan minyak urapan, batu impian, Anda akan bisa mulai menatap ke depan dengan pandangan Tuhan. Tapi Anda harus punya 5 batu seperti ini. Kalau engkau adalah seorang warrior pahlawannya Tuhan, dalam hidupmu dia akan berikan sesuatu yang mungkin kecil, yang mungkin lawanmu akan anggap remeh semuanya. Tapi itu ada dalam kehidupan saudara. Saya percaya tidak ada orang yang tanpa karunia di tengah-tengah kita. Semua saudara pasti punya sesuatu yang ilahi yang Tuhan tanam dalam hidupmu. Masalahnya seringkali kita pun anggap ringan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Bayangkan 5 batu seperti ini. Dan kemudian Goliat tidak melihatnya. Kalau Anda baca terus akan kisah ini. Sekarang saya mau tanya. Dari 5 batu ini berapa batu yang dipakai? Saya pernah nonton film Ngawur. Goliat ini. Leset katanya. Ambil kedua. Perisainya. Tang. Ketawa. Ada lagi katanya. Sampai keempat. Lalu Daud tegang. Tinggal batu terakhir. Paling kecil pula saudara. Dan ketika itulah. Dengan segala macam triknya. Dia lompat kanan, lompat kiri, dan dia ayunkan, dia angkat, dia lepaskan umbannya, dan bom masuk, lalu Goliatnya mati. Tipikal cerita Hollywood, saudara. Tapi kalau Anda baca Alkitab, tidak seperti itu kan? Dia hanya pakai berapa batu? 1. Kenapa dia ambil 5? Untuk apa? Oh, berjaga-jaga. Itu tipikal kita juga kagak punya iman, saudara. Aku mendatangi engkau dalam nama Allah, tapi aku juga jaga-jaga. Kalau nama Tuhan juga kagak laku dan meleset juga. Kayak film Hollywood. Itu cara berpikir Hollywood, saudara. Saya beritahu sesuatu. Tidak ada dalam firman ini yang kebetulan. Semua itu ditulis karena ada tujuannya. Daud, seorang raja yang luar biasa. Tanpa disadari karena roh Tuhan berkuasa atasnya. Yang dia buat ini profetis banget. Makanya banyak orang itu berpikir begini, ya pasti ini untuk berjaga-jagalah. Karena orang berpikir dengan nalar manusia kita. Tapi saya beritahu Anda sesuatu. Sebenarnya orang Filistin raksasanya 5. Kok bisa Pak? Firman yang ngomong, bukan saya. Lihat sama-sama 2 Samuel pasal yang ke-21. 2 Samuel pasal yang ke-21. Lihat pada ayat yang ke-15. 2 Samuel pasal 21 ayat yang ke-15. Goliat itu raksasa yang pertama. Dia pakai batu yang pertama, cukup habis Goliatnya. Saya percaya secara natural 4 batu ini dibuang oleh Daud. Ngapainlah, dia nggak perlu lagi.
Selama akhir sampai akhir hidupnya, dia tidak pernah pakai batu ini. Dia lebih keren, dia raja. Masa raja bawa batu terus seperti ini? Dia lebih keren senjatanya, alright? Tapi yang dia lakukan sebetulnya sesuatu yang profetis dia lakukan. Karena ternyata Filistin punya 5 raksasa. Ayat 15. Ketika terjadi lagi peperang antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin, sampai Daud menjadi apa? Letih lesu. 16. Yisbi Benob, yang termasuk keturunan siapa? Raksasa. Berarti dia raksasa keberapa? Kedua. Berat tombaknya 300 shikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Tapi Abisai anak Seruya datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu, orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama dengan engkau. 18. Sesudah itu, terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di mana? Di Gob. Pada waktu itu, Sibkai orang Husa memukul kalah Saf, yang termasuk keturunan, jadi seberapa? 3, alright? Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yaare Oregim orang Bethlehem itu menewaskan siapa? Goliat. Ini orang berbeda. Orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Jadi ini keberapa saudara? 4. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawaannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari berapa? 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan siapa? Raksasa. Ia mengolok-ngolok orang Israel, maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. Keempat orang ini termasuk keturunan apa? Raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan siapa? Daud, dan oleh tangan, berarti total ada berapa? 5. Orang yang berjiwa pahlawan. Orang yang ngerti akan kuasa Tuhan. Seorang yang punya hati Bapa. Dia tahu bahwa dia harus ambil satu untuk mengalahkan raksasanya. Tapi dia tahu bahwa ada 4 raksasa lain, dan dia perlu ambilkan secara profetis batu-batu ini, dan kelak akan diberikan kepada para giant killer yang lain. Dalam hidup Anda sebagai orang percaya, 5 batu ini harus Anda miliki dalam hidupmu. Anda harus punya impian. Tapi Anda harus punya batu, dan batu itu hanya bagus kalau jatuh di tangan seorang pahlawan. Kalau jatuh di tangan orang yang diurapi Tuhan, dan tahu bagaimana menggunakannya, tapi tahu bagaimana membagikan batu yang lain kepada giant killer yang lain. Orang Kristen yang egois, ingin dia ambil sendiri untuk dirinya, dan tidak diambilkannya orang lain. Dia tidak akan menghasilkan giant killer yang lain. Tapi Daud mengerti, di rohnya dia sadar, ada 5 raksasa, bagiannya cuma 1. Tapi dia perlu 4 pembunuh raksasa lagi, untuk menghabisi total akan musuhnya. Dan untuk itu saya percaya, roh Tuhan yang menguasai dia, membuat tangannya sadar gak sadar, dia ambil 5 batu dan dia mau berkata, satu hari ada orang-orangku, masing-masing akan terima 1, dan mereka semua akan jadi pembunuh raksasa seperti aku, jadi seorang giant killer seperti hidupku. Kekristenan hanya bisa berkembang dan maju kalau Anda juga seperti itu. Ketika engkau dengan anak-anak, dengan generasi di bawahmu, dengan orang-orang Kristen yang lain, apakah engkau punya hati dan jiwa seorang pahlawan yang ngerti bahwa musuhmu satu, yang engkau harus hadapi itu musuhmu, dan engkau berkata, kalau perlu aku siapkan batu-batu bagi orang lain, dan kelak mereka akan jadi seorang giant killer yang luar biasa. Saudara, saya berdoa
Anda dan saya punya jiwa yang seperti itu. Kemenangan bukan dinikmati untuk diri sendiri, tapi engkau juga punya kerinduan. Orang lain, orang sekitarmu, anak-anak Tuhan yang lain juga menikmati kemenangan yang sama. Dan untuk itu engkau bahkan rela sediakan batu bagi mereka, supaya kelak pada waktunya masing-masing dari seorang pembunuh raksasa dalam hidup mereka. Tapi kalau kita hidup dengan ego manusia kita, kalau kita hidup memikirkan diri sendiri, yang penting pokoknya gua menang, gua ambil satu, selesai urusannya. Maka pada waktunya kelak, ketika raksasa yang lain muncul, dan itu bukan bagian kita, orang-orang sekitar kita tidak akan pernah mampu jadi seorang pembunuh raksasa. Kekristenan ini, iman kita harus ditularkan kepada yang lain. Anda mesti bagikan yang engkau yakini, imanmu ini, kekuatan Allah dalam dirimu kepada yang lain. Itu yang membuat hidup kita akan berbuah. Saya tahu Anda punya mungkin kelompok-kelompok persekutuan, tempat engkau sharing, disitulah apa yang engkau punya, engkau bagikan. Supaya bukan hanya saudara yang jadi seorang pembunuh raksasa, tapi ada orang-orang lain yang makin banyak, dan orang-orang yang sama akan jadi seorang giant killer yang luar biasa. Amen, saudara. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tidak ada yang namanya hak cipta dalam kekristenan yang berkata, ini kebenaran bagianku yang bicara ini, orang lain tidak boleh bicara. Apapun yang dia berikan, firman berkata dengan cuma-cuma engkau terima, dengan cuma-cuma engkau bagikan. Karena kita kepingin membawa semua kita jadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saya berharap kita ini sadar, kita ini bersama-sama membangun kerajaan sorga, dan bukan membangun apa yang menjadi kepentingan manusia kita dan hanya sesaat di dunia ini. Kelak toh kita akan menghadap Tuhan. Dan apakah kita menghadap dengan sukacita atau dengan malu? Saya berdoa, saudara sekalian, saya berdoa, itu yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Anda pernah dengar seorang bernama William Booth, pendiri Bala Keselamatan Salvation Army. Seseorang pernah cerita dengan saya, dia pernah mati. Dan ketika dia mati, dia ketemu dengan Tuhan. Dan Tuhan tanya tentang tetangganya, keluarganya, semua orang yang dia kenal. Dan semua mereka terhilang di neraka. William Booth nangis berkata, beri aku kesempatan hidup sekali lagi. Dan aku akan bangunkan tentara bagimu Tuhan. Tentara keselamatan. Tuhan berkata, engkau boleh pulang nak. Ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia bangun yang namanya Salvation Army. Tentara keselamatan Tuhan. Tapi berapa banyak orang yang punya kesempatan seperti William Booth? Berapa banyak orang yang bisa berkata, aku boleh balik lagi dan karena Tuhan mengizinkan aku hidup lagi. Hanya 1-2 dalam sejarah manusia. Tapi saya berdoa, kita tidak usah dan tidak perlu semua kita harus mati, bangkit lagi, mati, bangkit lagi. Gegerlah dunia kita. Tapi biarkan hidup yang cuma sekali ini, saudara. Anda yang apapun yang engkau punya dalam hidupmu, bagikan kepada orang lain. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Amen, saudara. Ada konferensi, National Convention dari teman-teman The Gideons yang membagi Alkitab. Saya datang dengan istri saya, dengan anak-anak, kami semua datang, anak-anak pengen ketemu dengan orang-orang yang membagi Alkitab dengan cuma-cuma karena mereka suka baca Alkitab. Seorang bapak datang ke saya, dia berkata, Pak, terima kasih. Saya diberkati, dan dia cerita dia punya pergulatan uang ekonomi yang begitu mengerikan. Dia berkata, saya dengarkan yang Bapak ajarkan, saya baca bukumu Pak. Dan itu membuat saya tertolong banyak. Hari ini aku bebas dari utang. Anda tahu apa yang saya dapatkan? Nothing. Apakah dia bagikan kekayaannya sebagian ke saya? Enggak juga atau belum juga, saya enggak tahu. Tapi bukan itu yang saya cari sebetulnya. Ketika saya bisa melihat orang lain tertolong dengan cara yang ajaib. Bukankah itu kepuasan yang berbeda, yang materi tidak bisa menggantikannya. Kalau lewat hidupmu banyak orang tersentuh dan mereka berkata, aku suka loh, aku akhirnya bisa mengalami seperti yang engkau alami. Karena tiba-tiba engkau sadar, engkau bukan hanya butuh satu buah batu, engkau butuh batu-batu lain. Supaya orang-orang sekitar saudara
kelak juga jadi seorang giant killer, pembunuh raksasa. Sudah waktunya saudara jadi berkat bagi orang lain. Pak, kita tidak sempurna. Mana ada manusia sempurna? Tunjukkan ke saya. Hanya Yesus yang sempurna. Rasul Paulus pun mana? Jauh dari kesempurnaan. Anda mau ngomong peperangan rohani, dia biangnya. Tapi Alkitab mengatakan ada utusan iblis, seorang utusan iblis yang menggocoh aku. Dan banyak orang mungkin hari ini akan mencoba menceramai. Paulus berkata, tengking dong los katanya. Gitu aja kagak bisa. Tapi dia berkata 3 kali aku berseru. Jangan ngajari Paulus peperangan rohani, dia biangnya. Tapi dia 3 kali berseru. Kita melihat begitu banyak yang tidak sempurna. Anda tahu ketika Paulus dan Barnabas pergi, si Markus ikut. Markus ini keponakannya Barnabas. Di tengah jalan Markus pulang. Dan Paulus menggunakan kata keras, dia desersi. Si Markus ini pengen pulang kepada pangkuan maminya. Di tengah jalan dia pulang. Paulus Barnabas terusin perjalanan. Pada waktu mereka kembali ke Yerusalem, mau berangkat lagi, Barnabas berkata, kita ajak Markus ya. Paulus berkata, no way. Desertir, hukumannya mati, gak bisa katanya. Sampai pecah loh saudara. Ya kan? Paulus akhirnya bawa Silas. Dan Barnabas pergi sendiri. Anda lihat itu kedewasaan? Enggak juga kan? Pada ujungnya kalau Anda baca, Markus itu deket banget dengan Paulus. Manusia bisa berkembang gradual seperti yang Tuhan mau. Anda juga tidak sempurna, percayalah. Engkau tidak ada yang sempurna, saya juga tidak. Tidak ada manusia sempurna. Tapi dengan ketidaksempurnaan kita, toh masih ada hal-hal yang ajaib yang kau bisa bagikan kepada orang lain kan? Yang membuat orang lain diberkati, mereka lebih dikuatkan, mereka lebih cinta Tuhan. Dengan hidup saudara, Anda bisa berbuat sesuatu. Minimal bukankah engkau sudah diselamatkan? Dan keselamatan itu pun engkau bisa ceritakan kepada orang lain. Kalau menunggu sempurna, maka menangislah Yesus karena tidak ada orang yang sempurna. Amen, saudara. So, batu pertama saya berdoa akan jadi batu impian Anda. Batu yang dilumuri dengan minyak urapan. Tapi batu kedua, ini batu yang dilumuri, maaf nih saudara ya, dengan otak dari musuh. Dengan darah musuh. Sesuatu yang masuk ke dahi musuh. Dan mematikan. Biarkan ini akan merupakan simbol kemenangan kita. Dan kemanapun Anda pergi, batu ini engkau bagi. Sehingga hidupmu berbuah. Dan banyak orang akan kena akibatnya. Yang terakhir, yang ketiga. Ini yang paling mengerikan. Lihat Kisah Rasul pasal yang ke-7. Kisah Rasul pasal 7. Ayat 54. Ada seorang hamba Tuhan bernama Miles Munro. Dia ngomong bahwa orang Yahudi itu apa sebutannya? Stone expert. Tahu stone expert? Tahu stone expert? Expert itu ahli. Ahli soal batu. Kisah Rasul 7. Ayat 54. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan shalom, shalom. Bukan, dengan gertakan gigi. Untung tidak rontok giginya, saudara. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka. Dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka. Dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota. Lalu apa? Melemparinya. Stone expert. I love it. Stone expert. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya.
Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan," ini ajaib banget, "janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Ada batu terakhir. Batu yang kalau Anda tidak hati-hati, ini juga jadi batu yang akan berlumuran darah martir. Saya berdoa biar tidak ada satupun dari antara saudara yang selama hidupmu sampai Tuhan datang akan pegang batu seperti ini dan kau lemparkan kepada siapapun. Kalau Anda harus memilih, pilih biarkan engkau yang dilempari dan engkau tidak pernah melempari siapapun. Orang Israel berkali-kali memakan korban orang-orangnya sendiri. 12 orang dikirim Musa masuk Kanaan untuk mengintai. Yang 10 memberikan kabar busuk, yang 2 Joshua dan Kaleb memberikan kabar baik. Anda tahu akibatnya. Waktu mereka menyuarakan good news, firman berkata, maka masa rakyat itu mengambil batu dan hendak melempari mereka dengan batu. Ajaib karena tiba-tiba kemuliaan Tuhan turun dan semuanya dicegah. Daud mengalami yang sama. Satu hari dia dengan pasukannya kembali ke kotanya bernama Siklak. Dan mereka melihat kota itu dibakar habis, musuh menjarah semuanya, keluarga mereka, anak istri mereka dirampas, ditawan semua. Mereka nangis, mereka pedih, jerit di depan Tuhan. Sampai nggak bisa nangis lagi. Dan pada saat itulah mereka ambil batu. Dan nyaris seorang yang bakal memerintah Israel mati di tangan mereka sendiri. Jangan pernah jadi the stone expert dalam hidup kita. Batu yang memberi impian dan pengurapan membuat engkau akan berkembang luar biasa. Batu pembunuh raksasa ini akan membuat engkau jadi berkat Tuhan yang ajaib. Tapi kalau batu seperti ini yang di tangan saudara, satu hari mungkin hidupmu akan berlumuran dengan darah martir. Mungkin tidak dalam pengertian yang sebenarnya yang hurufiah, tapi di depan Tuhan toh tidak ada bedanya. Karena orang melempar batu seperti ini kepada orang lain. Saya percaya Tuhan akan membuat kita jadi orang yang penuh kasih. Bukan batu yang dilempar. Lemparin duit kepada orang lain, itu lebih bagus, saudara. Amen, saudara. Kurang mantap, Pak. Yang banyak lah, satu peti itu Anda lemparkan itu. Tapi jangan dengan petinya. Isinya Anda lempari orang dengan duit. Itu bagus. Saya berdoa, tidak ada batu seperti ini yang akan keluar dari tangan hidup kita. Sebab mungkin akan terjadi satu hari, engkau melempari seseorang dan tanganmu berlumuran dengan darah martir. Dan di hadapan Tuhan, toh semua harus kelak dipertanggungjawabkan. Bukankah kita ini hamba-hamba Kristus? Dan apapun yang kita lakukan, biarkan Kristus yang berkata, aku berkenan kepadamu. Saudara sekalian, batu tidak pernah lepas dari hidup orang percaya. Ada 3 macam batu yang berlumuran dalam hidup kita. Ada batu yang berlumuran dengan minyak. Ada batu yang berlumuran dengan darah musuh yang kita kalahkan. Tapi ada batu yang berlumuran dengan darah martir, darah saudara sendiri. Saya berdoa, tidak akan sesuatu apapun kita lemparkan kepada siapapun. Amen, saudara. Tuhan juga suka ngelempar batu sih, saya tahu.
Di perjanjian lama ketika musuhnya itu dikejar, Tuhan ikut melempari batu. Tapi bukan dengan tujuan untuk menghancurkan satu dengan yang lain. Saya berdoa, Tuhan berikan kedewasaan yang luar biasa. Mari semua arahkan hati ke Tuhan. Ada pesan Tuhan yang Tuhan katakan. Saya mau tanya, siapa di antara Anda yang adalah seorang full-timer? Anda pekerja sepenuh waktu. Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang pekerja full-timer sepenuh waktu. Tapi Tuhan berkata, doakan mereka. Yang kedua, apakah ada yang Anda tidak full-time, tapi Anda ngajar firman juga? Anda nyampein firman, Anda ngajar firman. Anda masih kerja, ada bisnis, ada profesi lain, tapi engkau juga ngajar firman. Saya mau taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mendoakan saudara, supaya dalam hidupmu engkau boleh membagikan batu-batu seperti ini. Tiap kali saudara berbicara kepada orang lain, tiba-tiba engkau bagikan batu yang bisa membuat orang lain jadi seorang giant killer. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Kiarala basyanta karala ramanta karala masekiara mala. Nakarala basyanta karala mata karala manta karama. Kiarala basanta karala rana mata karana mata kalamata. Kiara santo koro santa kayara la manta koriala mata karama. Nasora la sete kiara la manta karala manta karama. Nekete shoto karala ramanda karala pata kasete kiara la pa. Ora shanda karala manda koriala pata karala pata. Inala sondo karala manda koriala pa sekerene mete karapa. Bapa, hamba hadapkan hamba-hambamu di hadapanmu. Engkau yang mau hamba mendoakan mereka. Sekarang hamba hadapkan anak-anakmu, hamba-hambamu di hadapan Tuhan sendiri. Syata karala masete kiarala manta karapa. Di dalam nama Yesus, turunkan akan rahasia-rahasia ilahi dalam hidup mereka. Pertama-tama mereka alami, tapi mereka juga mampu membagikannya kepada yang lain. Ya rasyata karala manta koriala pataka. Biar dari hidup hamba-hambamu Tuhan, dibagikan batu-batu yang bisa membuat semua orang yang kami layani jadi pembunuh-pembunuh raksasa dalam kehidupan ini. Nambah berdoa demi nama Yesus, Kau bersihkan tangan dan hati kami, sehingga tidak ada lagi batu yang kami lontarkan yang membawakan percikan darah saudara sendiri. Hamba berdoa tidak ada batu yang lepas dari tangan kami yang akhirnya berlumuran dengan darah saudara sendiri atau darah siapapun. Kami berdoa demi nama Yesus. Ya rasyata karapa syete karalapata. Ya rasoto kanarala pata kaya rapa. Ya rasoto kiara sanda karala mata karap. Kata syiti kiara la mata korapataka. Ya rasyata karala mata karala pata karap. Doa, 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 doa. Nekete syata karala manda karapa. Ada sesuatu yang sedang Tuhan alirkan di hati, di hidup, di perkataanmu. Pewahyuan-pewahyuan surgawi dialirkan. Ya rasyata karala pata karala mataka. Ya rasondoko rataka ya rala mata karala pa. Ya rasondo karala pata sete karala mata karala pa. Ya rahasete kiarala mata karala mata karapa. Oh kakaya rasekianata kaya rapa. Kia karosondo kara mata karala mata karapa. Yara santa karala mata karapa. Yara hasende ke rende kete kaya ralapa. Sondo korata sianata karala mata kaya. Nekete she atas sakaya rapata. Urahana karala mando korosanda karala baya rapa. Shekeneta karala manda karala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan apa yang Kau berikan dan bagikan hari ini. Meteraikan. Mari semua angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Shikara naramata. Shikirene meralarara. Nakata sandarena ralarara.
Nekete shoto karana rana malama. Nekete koya kiara sen nekere meteka. Nakarala rana matahus. Yarala sanda karala masandarana. Yara sete kerene mete korana mata koreme. Neshete karala ramanda koryala ramataka. Yara sanda karala ramando korolo sanda. Yara lara sanda karala ramata. Sanda karala masete karala.